Tahapan pemilu telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2022 yang lalu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dan partisipasi pemilu tentu telah melakukan langkah-langkah agar pemilu serentak 2024 mendatang bisa terlaksana sesuai dengan pedoman. Lalu bagaimana kesiapan dari Bawaslu Kota Bekasi? Apalagi Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tribun Network, Warta Kota Network dan juga Tribun Bekasi.com. Saat ini saya berada di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Keong Mas di wilayah Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Senang sekali sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, dengan Ibu Khoirunisa Marzuki. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar pemilu dan juga pilkada 2024. Karena pemilu dan pilkada 2024 ini tinggal setahun lagi ya Bu. Saya langsung saja bertanya kepada Ibu Nisa. Bu Nisa, apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah sehat, dan ini kayaknya podcast pertama di kantor baru kami, karena sebelumnya kantor kami di Kranji, dan ini podcast pertama di kantor yang baru dan di tahun 2023. Ya. Oke, kita langsung bertanya aja, bagaimana kesiapan Bawaslu Kota Bekasi sendiri dalam tugasnya nanti mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2004 khususnya di Kota Bekasi. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Bang Dedi ya. Bang Dedi. Ya, selamat sore Sobat Tribun. Senang sekali bisa menyapa dan juga bisa sekaligus juga nanti bisa menyampaikan ya persiapan Bawaslu Kota Bekasi dalam pemilu serentak 2024 dan pilkada 2024. Persiapan tentu saja sebelum jauh dari tahapan pemilu yang sudah ditetapkan 14 Juni kemarin tahun 2022, kami melakukan banyak sekali aktivitas gitu ya. Meskipun tidak ada pemilu, tidak ada tahapan pemilu, bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kami mempersiapkannya adalah yang saat ini sudah terbentuk pengawas kecamatan di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Setiap kecamatan ada 3 orang. Jadi kami punya aparat di setiap kecamatan ada 36 seluruhnya karena 12 kecamatan. Kemudian sekarang sedang rekrut pengawas TPS, pengawas kelurahan. Oh, di kelurahan pengawas sendiri, kelurahan ya. Kemudian karena jumlahnya terbatas untuk pengawas ad hoc gitu ya. Yang di kecamatan 3 orang, di kelurahan 1 orang, nanti ada pengawas TPS 1 orang, tapi memang bekerjanya nanti gitu ya di 14 Februari. Nah, aparat yang sedikit ini tentu saja kami tidak cukup tenaga untuk melakukan pengawasan. Maka kami perlu melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat, termasuk dari media gitu ya. Karena memang pengawasan ini membutuhkan banyak pihak. Jadi kami rangkul beberapa organisasi yang ada di Bekasi. Seperti apa aja tuh Bu? Ya, misalnya organisasi dari akademisi ya, dari akademisi di kampus. Kami sudah buat kesepakatan bersama dengan Unisma, dengan IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah, kemudian dengan Tribuana, dengan Mitra Karya, kemudian juga dalam terkait ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, karena memang banyak sekali politik menggunakan atas nama agama misalnya. Jadi kami juga melibatkan organisasi keagamaan seperti PCNU, kemudian Muhammadiyah gitu ya. Dan banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Jadi ada sekitar sudah 48 organisasi yang buat kesepakatan bersama ya untuk mempersiapkan pengawasan partisipatif. Peranannya seperti apa? Maksudnya teknis di lapangan, apakah dia cuma mengawasi lalu melaporkan ke Bawaslu atau seperti apa? Kita memberikan terkait dengan kepemiluan, aturan-aturan yang disampaikan kepada mereka. Ketika mereka mengetahui aturan-aturan pelanggaran dan sebagainya, mereka bisa melaporkan, gitu ya. Jadi misalnya kalau di masjid atau di tempat ibadah atau di gereja dan sebagainya terpasang gitu ya, alat peraga kampanye, nanti mereka bisa melaporkan misalnya.
Kemudian kami juga punya program yang kemarin sudah dilakukan adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Bisa dijelasin, Mbak? Ya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, ini ceritanya kita kader, Bang. Iya. Kita kader, tahun 2019 ada 90 yang lolos. 30%-nya adalah perempuan. Ini usia dari 20 sampai 30 tahun. Kami melakukan pendidikan politik. Kita memberikan latihan dari mulai materi-materi spirit kerelawanan, kemudian tentang kepemiluan, demokrasi dan sebagainya. Harapannya ketika anak-anak generasi Z dan milenial ini punya pemahaman soal kepemiluan, mereka aware gitu ya. Bahkan mereka menjadi penggerak di masyarakat untuk bisa menginformasikan bahwa ini menjadi isu yang penting gitu loh. Pengawas pemilu itu adalah hajat bersama untuk menentukan kepemimpinan dan mereka juga bisa terlibat gitu. Ya. Itu cukup efektif ya, Mbak Anissa? Ya, kalau anak muda ini kan semangat ya. Jadi memang ya tentu saja kita tidak bisa apakah 90 orang ini yang tahun 2019 lulus, kemudian di tahun 2020 ada 60 orang yang juga melakukan secara daring ya. Waktu 2019 kan belum ada pandemi. Itu memang full 3 hari dengan materi-materi dan modul yang sudah disiapkan. Kemudian karena ada pandemi tahun 2020 kita melakukan dengan daring dan belum lama ini kami juga melakukan konsolidasi dengan mereka. Gitu ya. Mereka hasil dari kemarin tuh seperti apa gitu ya. Ada juga yang mereka melakukan penelitian misalnya dan bisa menyebarluaskan ke komunitas-komunitas. Nah, berkaca dari pemilu di tahun 2019 ya, artinya tentu kan setiap agenda pemilu ini ada banyak kecurangan, ada banyak pelanggaran. Bawaslu Kota Bekasi sendiri melihat pelanggaran yang sering terjadi itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin? Ya, tahun 2019 pada pemilu ada 2 putusan pengadilan, yaitu salah satunya ujaran kebencian, vonis 8 bulan percobaan, kemudian dengan politik uang. Nah, ini memang jadi persoalan ya. Politik uang ini kan kalau hasil penelitiannya Burhanuddin Muhtadi itu Indonesia adalah negara ketiga tertinggi yang melakukan politik uang. Dan memang masyarakat Indonesia ini kan tidak hanya persoalan karena ekonomi tentu saja, tapi memang maksudnya memang bukan karena persoalan pendidikan juga gitu ya, karena mereka banyak yang mengetahui juga ini tidak boleh, apalagi yang tidak tahu gitu ya. Alasan misalnya karena tidak tahu bahwa ini pelanggaran mereka menerima, ada juga yang mengetahui tapi juga memang menerima juga gitu ya. Tapi memang ini menjadi persoalan bersama soal politik uang dan banyak sekali orang yang tidak mau mengaku juga gitu kan ketika menerima atau melaporkan. Nah, ini memang bersama-sama harus tantangan buat Kota Bawaslu sendiri. Kemudian soal ujaran kebencian. Nah, kalau ujaran kebencian ini kita paham di 2019 masyarakat terbelah gitu ya. Dan ujaran kebencian ini memang sangat berdampak soal dengan di masyarakat menjadi terbelah dan isunya yang sudah 5 tahun sekarang juga masih dirasakan gitu ya. Peristiwanya di Jakarta misalnya ya, dulu pernah ada kasus pilkada di Jakarta, dampaknya nasional. Jadi memang ini memang perlu sekali tidak hanya Bawaslu tapi kerja bareng-bareng gitu ya, dengan pemerintah kota, kemudian dengan kepolisian dan sebagainya. Memang kita harus sama-sama untuk ujaran kebencian ini menjadi PR bareng gitu ya. Termasuk dengan media sebenarnya, hoax juga. Jadi penting sekali nih, salah satunya dengan Tribun misalnya, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar gitu ya, agar tidak semakin liar gitu. Nah, Bawaslu sendiri berkaca dari pemilu 2019 di Kota Bekasi, di wilayah mana saja Bu yang rawan dan rentan dengan terjadi kecurangan, pelanggaran, dan paling dominan tuh apa? Karena ini kan sekarang di era digital ya, mungkin hoax itu yang paling tinggi atau apa pelanggaran seperti apa yang? Iya. Bekasi ini kan dekat dengan Jakarta, jadi isu Jakarta udah pasti lebih cepat gitu ya. Bahkan di Jawa Barat belum nyampe misalnya ya, karena kita masuk Jawa Barat misalnya, di Bandung belum nyampe, di Bekasinya udah nyampe duluan nih gitu. Nah, isu apa saja yang ada di Jakarta pasti nyampe gitu di Kota Bekasi. Ya memang setiap tahapan selalu ada persoalan-persoalan, karena kan ada yang bilang pemilu kita paling rumit sedunia, itu kan. Jadi semakin rumit sebenarnya selalu ada celah untuk jadi
apa namanya persoalan gitu. Nah, tahapan yang sebelumnya misalnya verifikasi parpol ya untuk menjadi peserta pemilu, setiap tahapan tentu kita akan melakukan pengawasan, Bang. Misalnya yang verifikasi administrasi dan faktual kemarin kan ada dari 18 partai politik ada 9 yang harus diverifikasi faktual. Kami juga melakukan pengawasan dari mulai administrasi, dari mulai faktual juga kita turun ke lapangan. Misalnya dalam verifikasi administrasi dan faktual ini kan ada masyarakat yang sebenarnya namanya dicatut misalnya. Nah, itu bisa melaporkan ke Bawaslu dan ada beberapa sejumlah nama dan kami melanjutkan ke KPU. Yang saat ini yang sedang proses ini kan sebenarnya sekarang itu verifikasi administrasi pencalonan DPD. Bakal calon DPD. Yang ini juga kami ikut melakukan pengawasan juga gitu ya. Apakah dukungan calon di Kota Bekasi ini ada dari 56 calon anggota DPD, bakal calon DPD, ada 40 yang memiliki calon dukungan di Kota Bekasi. Nah, kita cek para pendukungnya ini karena syaratnya kan mereka harus menyampaikan 5.000 dukungan. Ya, ini kita cek apakah misalnya secara pekerjaan ini masuk atau tidak. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang kan sebenarnya dia untuk menjadi bagian pendukung misalnya. Atau secara usia, apakah di bawah 17 tahun. Nah, itu juga harus kita awasi juga. Nah, nanti ada masa kampanye nih, misalnya. Ini kampanye nih mulai dari 28 November besok. Yang waktunya 75 hari, sekarang lebih pendek dibanding 2019 kemarin. Nah, masa kampanye ini yang mulai rame pastinya ya. Soal itu tadi tuh hoax, ujaran kebencian. Bahkan sebenarnya yang sekarang bisa Bang Dedi lihat udah mulai banyak tuh alat peraga kampanye, padahal calon belum ada tahapannya gitu ya. Tahapannya belum masuk nih untuk pencalonan. Tapi udah mulai banyak kan. Ketika melihat itu apa yang dilakukan Bawaslu? Kalau beberapa kampanye yang sudah ada yang sudah terpasang, memang masa kampanye belum ada. Masa kampanye belum dilakukan nanti bulan November sampai tanggal 10 Februari nanti di 2024. Yang bisa kami lakukan tentu saja kami melakukan himbauan ke partai politik, kemudian pengawas kecamatan juga berkoordinasi karena yang bisa digunakan adalah Perda K3 gitu ya, yang mereka dilarang untuk pasang di pohon, di tiang listrik atau misalnya di tempat ibadah dan sebagainya, itu kita juga bisa minta untuk diturunkan. Nah, ini kan di Kota Bekasi sendiri pemilih pemula itu 60% ya, hampir kalau dari data KPU. Apakah Bawaslu melihat keberadaan pemilih pemula ini juga rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pemilu sendiri? Gimana Bu Nisa melihatnya? Pemilih pemula menjadi salah satu target yang harus kami sosialisasikan terkait pemilu 2024 dan pilkada ya 2024. Kami pernah buat program Bawaslu Goes to School. Kemudian dengan universitas tadi beberapa kampus kita juga kerjasama dan kami sering melakukan sosialisasi yang beberapa kampus yang kita sudah sosialisasikan. Belum lama ini kita bikin seminar nasional dengan Unisma misalnya karena masuk pemilih pemula, kemudian dengan pemerintah Kota Bekasi, karena Kesbangpol juga punya program Bang untuk pemilih pemula, gitu ya. Mereka kemarin belum lama ini melakukan hasil penelitian dan bayangan soal politik tuh juga masih kurang gitu ya. Jadi kegiatan seringkali bareng juga dengan pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pendidikan politik ke sekolah-sekolah. Nah, gitu. Terus salah satu langkah Bawaslu untuk mengantisipasi kecurangan pemilu ini tadi ya mengadakan kerjasama kesepakatan bersama tadi. Itu bagian dari pencegahan. Kemudian dengan partai politik tentu saja kami juga sosialisasi karena kan sekarang partai politik sudah mulai menyerahkan LO partai Bang. Ya, kita buat grupnya dan kita informasikan setiap ada aturan yang baru per Bawaslu, peraturan Bawaslu yang baru kita sampaikan. Kemudian aturan-aturan juga biar karena ada beberapa yang memang melanggar itu karena nggak paham. Meskipun ada juga nih yang udah paham melanggar gitu. Tapi kita bisa ingatkan gitu
dengan beberapa partai. Sekarang kan ada 18 ya. Tambah 2 di 2019 ada 16 partai politik, sekarang ada 18 partai politik. Ya. Nah, tadi kembali ke apa tadi tenaga di lapangan pengawas kecamatan ya, kelurahan, ya. Itu 3 orang di per kecamatan cukup atau dirasa kurang tuh, Bu Nisa? Iya, kalau itu kan bunyinya memang aturan ya Bang, undang-undang ketentuannya sudah ada sejumlah 3 orang itu. Tapi tentu saja mereka juga harus melakukan pengawasan partisipatif di setiap kecamatan. Di kecamatan itu misalnya kerawanannya seperti apa, karena mereka yang memahami di wilayah tersebut. Nah, maka mereka menggandeng siapa aja nih untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik gitu kan di wilayah setempat. Karena mereka juga harus koordinasi dengan camat, dengan lurah-lurah gitu kan. Nah, itu memang perpanjangan tangan kita ya. Saya juga minta nih kepada teman-teman media, kalau ada penyelenggara pemilu yang ternyata dia misalnya pengawas kecamatan atau pengawas kelurahan, dia punya afiliasi dengan partai politik, itu laporkan karena itu melanggar kode etik gitu ya. Di tahun 2019 simbol jari ini kan jadi salah satu pendukung capres. Kita ingat ya, ada simbol begini, ada simbol begini gitu kan. Nah, kalau udah mulai ini nih masa kampanye itu dilaporkan. Itu bisa kita sidang etik untuk kita ganti. Pas 1 hari sebelum pengawas TPS itu bekerja, kita mengganti ada 2 orang. Karena beberapa kita dapatnya dari media tuh mengirimkan. Ini kayaknya ini punya kecenderungannya, dan ada foto-foto dia dengan salah satu tim ses, dengan salah satu pasangan calon. Ya kita ganti di hari itu agar memang betul-betul penyelenggara pemilu ini benar-benar independen. Independen ya. Ya. Jadi kalau tahun 2019 lalu berapa laporan yang dilaporkan Bawaslu untuk terkait pelanggaran ya? Berapa jumlah laporan dan yang disidang di sampai putusan pengadilan kemarin hanya 2 Bang. Sebenarnya laporannya lebih dari itu. Ada berapa waktu itu, Bu? Ada sekitar 11 ya. Oh, berarti cuma 2 yang tapi memang Bawaslu tidak sendiri dalam pidana pemilu, penanganan proses pidana pemilu. Bawaslu bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang disebut dengan Gakumdu. Nah, mereka stay juga di Bawaslu ya, ada jalur piketnya juga. Jadi memang kita dengan 2 lembaga ini bersama Bawaslu jadi 3 untuk bisa memutuskan apakah kasus ini memenuhi unsur atau tidak. Ini bisa dilanjut atau tidak. Nah, jadi memang keputusannya tidak Bawaslu sendiri, gitu kan? Karena pidana, jadi harus melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Nah, memang yang masih jadi tantangan ini adalah masyarakat enggan melapor, karena mungkin soal yang dilaporkan orang yang dikenal, misalnya, jadi mereka takut atau mungkin dia tetanggaan gitu. Jadi memang itu sulit sekali. Kan jarang Bang kalau orang terima uang, ini saya terima uang loh Bawaslu untuk melaporkan. Jadi masih itu menjadi PR bareng lah buat sama-sama. Tapi kita akan terus sosialisasikan dan memang ini kalau saya bilang pemilu ini adalah banyak titik kepentingan masyarakat, kepentingan partai politik gitu ya, kepentingan termasuk media juga. Jadi karena ini adalah waktunya panjang, yang dilibatkan banyak, maka ini butuh pengawasan secara ketat, dan tidak hanya Bawaslu tapi kami harus juga melibatkan banyak pihak untuk melakukan pengawasan. Nah, terakhir Bu Nisa, mungkin imbauan kepada masyarakat nanti ya untuk pemilu 2024, jika ada menemukan pelanggaran, masyarakat harus melakukan langkah atau mengadu kemana sih? Mungkin bisa di tidak hanya sebenarnya kepada masyarakat. Pemilu itu bukan urusan partai politik saja, tapi ini urusan kita bersama, maka semua masyarakat harus terlibat. Ketika menemukan ada pelanggaran atau ingin bertanya soal kepemiluan, bisa datang ke kantor Bawaslu Kota Bekasi atau bisa di medsos ya. Kalau sekarang ada medsos Bawaslu Kota Bekasi, di website juga ada, kemudian di Instagram aja, di Twitter. Jadi mungkin bisa menyampaikan atau bisa mention gitu ya ketika menemukan pelanggaran. Tentu saja saya berharap, sebenarnya kami berharap bahwa masyarakat juga terlibat dalam pengawasan partisipatif ya, karena masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan, upayakan dan perjuangkan hari ini. Baik, demikianlah
perbincangan saya dengan Ibu Koirinisha Marjuki sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Kita berharap Bawaslu sebagai salah satu lembaga negara untuk yang tugasnya untuk mengawasi, mengawal demokrasi, mengawal pesta demokrasi ini bisa bertugas dengan baik. Amin. Dan bisa menegakkan pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Bu Koirinisha. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Dedi juga dan teman-teman dari Tribun Bekasi. Jangan lupa subscribe ya.